Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, jumpa lagi dengan Ibu Lilis. Hari ini kita akan belajar tentang tema 9, subtema 2, pembelajaran 6. Nah anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Ya anak-anak, kita mulai belajarnya lagi ya, yaitu kita akan belajar pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 ini, Ibu akan menjelaskan tentang hidup rukun ya. Perhatikan di sini ada seseorang ya, seorang anak yang sedang menggambar ya, yaitu namanya si Udin ya. Dia sedang menggambar atau melukis ya, karena dia hobinya melukis. Tentang di sini tentang penari, yaitu penari ya, penari kecak ya, yaitu penari kecak yang ada di iklan televisi ya. Nah, ini ya hasilnya, yaitu gambar hasil si Udin ya. Nah, nanti kalian bisa baca ya bacaannya. Kemudian setelah kalian baca, nanti kalian pahami apa isi dari bacaan tersebut. Nah, di sini juga ada gambar ya. Ini adalah gambar iklan di dalam televisi ya. Gambar iklan ini nanti bisa kalian simpulkan. Kalian simpulkan ya gambar apa itu. Kemudian dia memperkenalkan produk apa ya. Silakan kalian tulis sesuai dengan gambar yang kalian lihat. Nah, anak-anak, tari kecak ini merupakan tarian adat Bali. Tari kecak dimainkan oleh puluhan laki-laki yang duduk berbaris melingkar. Ini menyerukan kata cak ya, dengan irama tertentu dengan kedua lengan diangkat. Jadi gerakannya serempak dan kompak. Kemudian kekompakan gerakan dalam tarian kecak ini mengandung ritual agama, yaitu mencerminkan kebersamaan dan kerukunan. Nah, kebersamaan dan kerukunan tidak hanya dalam tari kecak, akan tetapi juga dalam kehidupan keluarga, kemudian kehidupan di sekolah dan di masyarakat dan bangsa. Jadi kebersamaan dan kerukunan ini penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ya. Nah, hidup rukun artinya itu saling menghormati, saling membantu, dan saling menyayangi. Hidup rukun hendaknya dilakukan baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang bagaimana ya cara menciptakan kerukunan saat di rumah, kemudian saat di sekolah, dan saat di masyarakat. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan di sini ya. Coba kira-kira bagaimana untuk mewujudkan kerukunan di lingkungan sekolah. Contohnya adalah sikap saling tolong-menolong antar teman sekolah ya. Kemudian juga kita tidak boleh di sekolah membeda-bedakan teman sekolah karena beda agama atau sukunya atau rasnya atau status sosialnya ya, tidak boleh. Kemudian juga kita saling menghormati dan menghargai antar teman sekolah, dan juga kita menanamkan pada diri sendiri bahwa perbedaan yang ada di sekolah adalah suatu anugerah. Nah, itu ya contoh kerukunan di lingkungan sekolah. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan, apakah kerukunan bagimu memberikan rasa aman? Mengapa? Nah, itu adalah kerukunan tentang di sekolah. Sekarang bagaimana menciptakan kerukunan di lingkungan
masyarakat, ya, yaitu misalnya membantu tetangga yang mempunyai kegiatan tertentu atau hajatan, ya. Kemudian juga kita selalu membiasakan tersenyum dan saling menyapa saat berjumpa dengan teman atau tetangga di sekitar kita. Dan juga kita harus turut aktif mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat. Contohnya misalnya kerja bakti, ya, dan saling menghormati pendapat dan hasil karya orang lain. Juga kita harus mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu adalah salah satu contoh atau menciptakan kerukunan di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang bagaimana kita menciptakan kerukunan di lingkungan rumah? Misalnya kita meningkatkan keakraban dalam keluarga, ya. Kemudian kita menjaga secara seimbang antara hak dan kewajiban setiap anggota keluarga yang ada di rumah, dan melaksanakan tugas masing-masing anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Juga saling menghormati dan menyayangi antar anggota keluarga. Nah, itu adalah menciptakan kerukunan di lingkungan rumah. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang kedua, apakah kerukunan bagimu memberikan rasa aman? Mengapa? Ya. Nah, tentunya jawabannya adalah ya, karena dengan kerukunan dapat mengurangi perselisihan atau pertentangan. Saat pertentangan dapat dikurangi, maka persatuan lebih terjaga, kehidupan lebih harmonis, lebih tentram, dan pada akhirnya timbul rasa aman di lingkungan tersebut. Nah, itu jawabannya, ya. Nah, kemudian di sini perhatikan ada beberapa peristiwa ini yang mengutamakan kerukunan. Nah, ini contohnya, ya. Kita kerjasama merapikan buku di perpustakaan, ya. Nah, kemudian juga di sini ada gambar lagi, perhatikan, ya. Kira-kira gambar ini apa? Nanti kalian bisa tulis, ya. Di sini adalah gambar tentang bapak-bapak yang sedang melakukan ronda keliling kampung, ya, dengan siskambling. Nah, ini perhatikan, ya. Silakan kalian tulis. Nah, di sini juga nanti ada beberapa pertanyaan, ya. Apa yang kamu lakukan saat di depan rumahmu, ya, ada suatu kegiatan membersihkan lingkungan atau kerja bakti? Kira-kira apa jawabannya? Ya, pastinya dengan penuh semangat atau dengan penuh antusias kita turut mensukseskan kegiatan tersebut, ya, atau kita ikut dalam kegiatan kerja bakti tersebut. Kemudian yang pertanyaan kedua di sini, apa manfaat dari hidup rukun? Nah, manfaat dari hidup rukun adalah salah satunya yaitu kehidupan menjadi lebih harmonis dan kehidupan menjadi lebih aman sentosa, juga tidak ada pertengkaran atau perselisihan, ya. Nah, itu adalah cara bagaimana kita menciptakan kerukunan, ya. Silakan nanti kalian baca lagi dan kalian pahami lagi, terutama kita sebagai seorang pelajar harus, ya, bisa menciptakan kerukunan dimanapun kalian berada, di rumah, di lingkungan masyarakat, dan juga di sekolah. Anak hebat, untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita jumpa lagi dengan pelajaran yang lain. Tetap belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.